Good morning, Miss Tessa and friends. We are from the fourth group that consists of Angel, Alex, Shen, myself, Safia. And today, we are going to interview some people to talk about the difficulties in their occupation. There are a few goals from this interview, which is for better understanding the nature of conflict, identifying conflict triggers and root causes, and the last one is to find out the difficulties that we might encounter on our future occupation work life. Oke, jadi saya izin bertanya Ibu, konflik apa aja yang ada di dunia kerja Ibu? Kalau di bagian ini paling ada orang tua murid yang komplain mengenai kualitas barangnya, misalnya nggak sesuai, atau misalnya kayak ukuran kaos kaki atau persediaan yang misalnya udah kosong lama tapi belum datang paling seperti itu. Terus cara Ibu mengatasi itu gimana Bu? Biasanya sih bilang ke suster dulu, nanti baru kita lapor ke bagian vendornya untuk merubah bahan atau ukurannya. Terus apa sih situasi yang Ibu harapkan di dunia kerja sekarang? Situasinya bisa melayani semua kebutuhan sesuai dengan baik. Terus yang terakhir, menurut Ibu konflik yang Ibu alamin sekarang ini dialami orang lain juga nggak sih? Dan kenapa? Mungkin di bagian lain ada, tapi mungkin beda ininya ya, beda permasalahannya. Makasih Bu. Halo Pak, saya mau nanya nih, menurut Bapak, konflik apa aja yang ada di dunia kerja Bapak? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya terkait dengan konflik ya. Karena saya termasuk orang yang baru ada di sekolah ini, mungkin yang konflik yang saya alami itu adalah bagaimana saya beradaptasi dengan lingkungan kerja saya. Kemudian dengan orang baru, ada orang-orang yang lama, jadi saya harus berusaha untuk membaur dengan senior yang ada di sini, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini, ya cepat komunikasi dengan baik dengan mereka supaya juga saya sebagai orang baru bisa bercampur dengan mereka dan bisa terima dengan lingkungan kerja ada di sini. Cara Bapak ngatasin konflik itu gimana Pak? Cara mengatasinya juga saya menyadari bahwasanya ya saya masih orang muda, harus selalu banyak bertanya dengan yang lebih senior, selalu minta wawasan dengan mereka, langkah-langkah apa yang tepat yang harus saya lakukan, terus bagaimana bisa beradaptasi dengan yang ada di sini. Jadi itu sebuah memberikan arahan ke saya lah intinya. Saya harus bertanya dengan para senior di sini. Itu cara saya. Situasi apa yang Bapak harapkan di dunia kerja Bapak yang sekarang? Situasi saat ini ya di ND khususnya itu sudah menjadi situasi yang saya harapkan. Karena apa? Selain di dunia pekerjaan, kita ada istilahnya kekeluargaan. Jadi bekerja sambil berkeluarga. Menurut Bapak, konflik yang Bapak alamin itu dialami sama orang lain juga nggak? Kenapa? Kalau konflik yang saya alami mungkin beberapa tentunya berbeda-beda ya kasusnya. Kalau dengan yang saya alami tentu dengan pengalaman beberapa ke belakang, mungkin dengan orang-orang muda yang baru masuk ke dunia kerja tetap mengalami hal itu. Tapi bagaimana permasalahan itu dan bagaimana solusinya tergantung dengan orangnya tersebut. Jadi mau belajar atau enggak, mau belajar atau enggak. Itu sih. Terima kasih, sama-sama. Ya, namanya siapa Pak? Pak Yus. Pak Yus. Iya. Kerjanya di mana Pak? Di unit SD Notre Dame. SD Notre Dame. Ngajar mapel apa tuh Pak kalau boleh tahu? Saya wali kelas lalu mengajar PPKN, PLBJ, Pramuka. Oh, siap. Oke, pertanyaan pertama Pak. Konflik apa yang Bapak temuin di dunia kerja Bapak? Khususnya untuk keguruan, konflik itu biasanya masalah hanya kemampuan saja. Misalnya ada guru yang mampu ini, kadang yang sifat-sifat iri manusia itu pasti ada kan? Ya itu muncul, ada yang tidak. Kalau muncul itu konflik langsung itu berani orangnya. Tapi kalau enggak ngomong di belakang, itu selalu ada. Dan ingat itu biasanya cari posisi. Di dunia kerja adalah cari posisi. Jabatan kalau dalam perkantoran atau apa tuh posisi itu jabatan gitu aja. Biasa konflik itu muncul karena kepentingan pribadi, ego. Nah, sebenarnya itu. Sebenarnya nggak boleh, itu tim. Kalau di keguruan itu tim pengajar itu tim, bukan mau cari posisi dan sebagainya. Konflik pasti ada. Oke, terus kira-kira kalau menurut Bapak, cara mengatasi konflik itu gimana Pak?
Cara mengatasi konflik itu satu, kita punya leader. Leader harus melihat, leadernya bagaimana melihat anak buahnya ada konflik, baru menjadi penengah, menyatukan visi dan misinya. Kita sama-sama sebagai pendidik tidak ada konflik kepentingan, sama-sama harus memajukan pendidikan. Konflik pribadi dikesampingkan, itu yang terpenting. Terus kira-kira situasi yang Bapak harapin di dunia kerja Bapak nih? Keterbukaan, satu, apresiasi, penghargaan terhadap individu-individu atau masing-masing guru terhadap kemampuan kita apresiasi. Kita akui bahwa si A lebih mampu dan si B lebih mampu. Si A punya kelebihan ini, si B punya kelebihan ini. Saling melengkapi saja. Itu yang harus terjadi. Saling melengkapi. Terus menurut Bapak, konflik yang Bapak alamin ini cuma Bapak doang yang ngalamin atau orang lain juga, Pak? Secara keseluruhan sama. Ketika manusia itu masih ada iri dengki, itu pasti ada konflik kepentingan di situ. Itu saja. Ya udah, makasih ya Pak. Oke. Mantap. Halo Miss, nama Miss siapa? Halo, nama saya Miss Sulas. Oke, Miss kerjanya sebagai apa? Oh, di sini saya sebagai guru kimia. Oke. Miss, aku mau nanya dong Miss, konflik apa aja yang ada di dunia kerja Miss? Gitu. Oke, contohnya masalah konflik ini misalnya, masalah kerjaan aja. Kerjaan misalnya kayak ada suatu kepanitiaan, ya itu kan sebenarnya di luar job desk dari guru ya, tapi kami disuruh ada namanya kepanitiaan. Nah biasanya kalau sudah mulai kerja ya, kalau salah satu, mungkin kalian juga pernah seperti itu ya, kalau satunya nggak kerja pasti nanti akan ada ya gesekan sedikit lah gitu. Terus cara Miss ngatasin konflik itu gimana nih Miss? Mungkin kalau misalnya langsung diomongin, minta tolong aja. Mungkin dia bingung cara dia kerjanya apa, ya kita kasih tahu, nanti kamu tolong bantuin ini ya gitu. Komunikasi sih sebenarnya, iya penting itu komunikasi. Terus situasi apa yang Miss harapkan di dunia kerja Miss sekarang? Saling toleransi ya, toleransi gitu. Terus yang kedua bekerja pada ranahnya, jadi nggak usah ngambil kerjaan orang lain gitu, cukup apa yang itu jadi tugasmu ya dikerjakan. Menurut Miss, konflik yang Miss alamin tuh di orang lain juga alamin nggak? Oh pasti, itu pasti. Kenapa? Karena ya namanya manusia, kalau itu bukan bagian dia dan maksudnya kerjanya dia jadi over, pasti dia akan kayak pemikiran, kok jadi kerja sendiri ya gitu. Harusnya kan ini kerja bersama, kerja tim gitu. Makasih Miss. Sama-sama Angel. Namanya siapa ya? Kenalin, nama Koko Stephen. Saya izin interview ya. Saya ada 4 pertanyaan nih. Yang pertama, konflik apa aja yang ada di dunia kerja Koko? Untuk konflik so far sih belum ada ya. Palingan miscommunication aja sih antar sesama partner kerja. Yang kedua, cara Koko ngatasin konflik itu gimana? Cara ngatasin kayak miscommunication ya kita lebih ke cari solusi, cari jalan tengahnya, problem solvingnya gimana, jadi komunikasi bisa jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, situasi apa aja yang mengharapkan di dunia kerja? Situasi yang diharapkan ya kedepannya komunikasi bisa jauh lebih baik antar sesama partner kerja. Jadi kalau komunikasinya baik, kedepannya pasti semuanya juga pasti akan jauh lebih baik. Oke, yang terakhir ya, menurut Koko konflik yang Koko pernah alami itu orang lain juga pernah alami atau? Menurut Koko ya pasti pernah dialami juga sama orang lain karena komunikasi di dunia kerja itu pasti sangat dibutuhkan. Oke, itu aja Koko, kasih Koko. Ya, sama. So, in conclusion, workplace conflicts often stem from miscommunication, unclear job roles, boundary overstepping, and envy among team members. Misunderstandings, role confusion, and competition can lead to tension and mistrust. Addressing these issues with clear communication, defined roles, and a culture of transparency helps reduce conflicts and create a more collaborative environment.